dengar cerita Pak Slamet Riyadi, usianya 71 tahun, dari Temanggung. Belum nih, gimana ceritanya? Jadi, beliau ini udah lebih dari 10 tahun, rutin banget tiap pagi makan 2 telur ayam kampung. Wah, konsisten ya? Iya, kebiasaan yang bikin tenang gitu katanya. Sampai akhirnya beliau baca berita, wah isinya negatif soal telur. Katanya bisa bikin stroke, kolesterol tinggi. Waduh, pasti jadi kepikiran ya beliau? Banget, jadi cemas gitu. Nah, Anda di rumah mungkin juga pernah kan? Ngerasa bingung sama telur ini. Sebenarnya bagus nggak sih buat kita? Pertanyaan bagus tuh. Wih. Sering banget jadi dilema ya? Makanya, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih. Dari sumber-sumber Anda, termasuk percakapan Pak Slamet sama dokter. Biar jelas gitu loh, apa kata riset medis sama pengalaman nyata soal makan telur tiap hari. Oke, siap. Mari kita gali bareng-bareng. Sip. Ini kita mulai dari yang paling bikin takut kali ya. Soal kolesterol di kuning telur itu. Nah, iya itu. Kan sering banget dibilang, awas kolesterolnya. Gimana tuh sebenarnya? Oke, jadi gini. Sumber Anda ini ngasih lihat temuan yang cukup menarik. Buat sebagian besar orang yang sehat, ternyata kolesterol dari makanan itu Gimana? nggak serta-merta langsung bikin kolesterol darah melonjak drastis. Oh gitu, jadi nggak kayak yang selama ini kita kira ya? Kok bisa? Iya, jadi tubuh kita, terutama hati, itu pinter. Kalau kita makan kolesterol, hati kita bakal nyesuain, ngurangin produksi kolesterol sendiri, buat ngeimbangin kita. Wah, canggih juga ya badan kita. Betul. Malah, sumber Anda bilang telur itu justru bisa bantu naikin HDL. HDL, itu yang kolesterol baik kan? Tepat. Si HDL ini tugasnya kayak tukang bersih-bersih pembuluh darah. Belum lagi, telur kan juga punya lemak tak jenuh yang bagus buat jantung. Jadi kekhawatiran Pak Slamet tadi mungkin agak berlebihan ya? Bisa jadi, bisa jadi. Asal nggak berlebihan makannya dan pola hidupnya sehat juga. Oke. Terus selain soal kolesterol nih, apalagi sih manfaat telur yang spesial gitu menurut sumber Anda? Katanya bagus buat otak ya? Nah, itu dia. Sumber Anda menyoroti banget soal kolin. Kolin? Apa tuh? Anggap aja ini kayak nutrisi super buat otak. Dia bahan baku utama buat bikin asetilkolin. Itu loh, zat kimia di otak yang penting banget buat memori, belajar, bahkan mood kita. Wah, penting banget dong berarti? Banget. Dan kerennya, 2 telur aja itu udah bisa penuhin hampir semua kebutuhan kolin kita sehari. Plus ada vitamin B kompleks juga buat melindungi sel otak dari kerusakan. Wow, jadi bukan cuma protein ya isinya. Terus buat mata gimana? Saya sering dengar orang buang kuningnya gara-gara takut kolesterol. Nah, itu dia ironisnya. Justru di kuning telur itu ada lutein sama zeaxanthin. Lutein? Zeaxanthin? Iya, itu antioksidan kuat banget. Menurut sumber Anda, ini penting buat ngelindungin retina mata kita dari kerusakan cahaya biru, terus bantu cegah katarak sama degenerasi makula pas kita tua nanti. Ya ampun, sayang banget ya kalau dibuang, padahal penting gitu. Iya kan? Bagian yang ditakutin malah nyimpan pelindung mata. Hebatnya lagi, antioksidan ini juga bantu ngelawan penuaan sel secara umum, terus bisa cegah lemak numpuk di hati. Luar biasa sih ini telur. Kayak paket komplit ya. Nah, kalau buat kekuatan fisik gimana? Kan Pak Slamet tadi udah senior tuh. Nah, ini penting banget buat lansia. Tiap telur itu isinya protein berkualitas tinggi sekitar 6 gram. Dan proteinnya itu lengkap, ada 9 asam amino esensial. Asam amino esensial yang harus dari makanan itu kan? Betul. Tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Sumber Anda menekankan peran leusin, salah satu asam amino itu. Leusin ini penting buat lawan sarkopenia. Sarkopenia, apa lagi tuh? Itu loh kondisi hilangnya massa otot yang sering kejadian pas usia tua. Jadi leusin ini bantu jaga otot tetap kuat, biar tetap mandiri. Oke, penting banget berarti buat menjaga kualitas hidup ya. Terus, kayaknya ada lagi manfaatnya. Sampai ke penampilan juga katanya. Ya betul. Telur ini kayak kerja diam-diam buat kecantikan dari dalam. Ada biotin buat rambut sama kuku jadi kuat. Oh ya, biotin? Iya. Terus ada vitamin A sama E yang bantu regenerasi kulit lawan kerutan. Ditambah seng sama selenium buat jaga kulit tetap kenyal, rambut berkilau. Jadi nggak cuma sehat di dalam, tapi kelihatan juga dari luar. Wah, oke. Balik sedikit ke jantung nih. Tadi kan disebut lemak tak jenuh, HDL. Ada bukti kuat nggak sih kalau makan telur itu aman buat jantung? Mengingat ini kan ketakutan utamanya Pak Slamet. Ada.
Sumber Anda nyebut studi besar dari Harvard sama WHO. Kesimpulannya cukup jelas kok. Buat orang sehat pada umumnya, makan 1-2 telur sehari itu Gimana? nggak terbukti ningkatin risiko penyakit jantung atau stroke secara signifikan. Oh, syukurlah kalau gitu. Ya, terus lutein sama zeaxanthin yang tadi buat mata itu ternyata bantu ngurangin peradangan di pembuluh darah juga. Nah, buat imunitas, telur nyumbang banyak nih. Vitamin A, D, B12, selenium, seng. Ini kayak bahan bakar buat sel imun kita. Penting banget tuh, apalagi buat lansia ya, yang imunnya kadang udah mulai turun. Betul sekali. Terus satu lagi nih, yang menarik dari sumber Anda, soal berat badan. Katanya telur bisa bantu. Wah, ini kayaknya relevan buat banyak orang. Sangat relevan. Jadi, protein tinggi di telur itu bikin kita kenyang lebih lama. Oh ya, kok bisa? Karena dia memicu hormon kenyang, namanya peptida YY, sama kolesistokainin. Jadinya, keinginan buat ngemil tuh berkurang. Ah, masuk akal. Terus, protein itu punya efek termis lebih tinggi. Artinya, pas dicerna, tubuh bakar kalori lebih banyak dibanding kalau nyerna lemak atau karbo. Jadi metabolismenya agak kedorong sedikit. Dan indeks glikemiknya juga rendah kan ya? Jadi bagus buat gula darah. Tepat. Telur nggak bikin gula darah naik drastis. Jadi energi lebih stabil. Ini bagus banget buat yang punya pradiabetes atau diabetes tipe 2. Soalnya bisa bantu tingkatkan sensitivitas insulin. Jadi lebih ngenyangin ya dibanding sarapan karbo. Jauh. Coba aja bandingin, 2 telur itu kan sekitar 150 kalori, bisa bikin kenyang lebih lama dibanding katakanlah sereal manis yang 400 kalori. Oke. Manfaatnya banyak banget ya. Tapi cara makannya pasti ngaruh dong. Gimana cara terbaik menurut sumber Anda? Pasti ngaruh. Yang paling aman dan nutrisinya paling terjaga itu direbus. Direbus ya? Iya, kalau mau diorak-arik juga boleh, pakai sedikit aja minyak sehat kayak minyak zaitun, terus campurin sayur sekalian biar makin bagus. Yang nggak boleh apa? Nah, yang perlu dihindari itu digoreng rendem minyak, apalagi sampai gosong. Itu bisa ngebentuk radikal bebas, zat jahat yang bisa ngerusak sel tubuh kita. Oke, dicatat. Kalau telur mentah gimana? Kan suka ada tuh yang minum telur mentah buat stamina atau dijamu gitu. Sebaiknya sih dihindari ya, ada risiko bakteri salmonella soalnya. Terus di putih telur mentah itu ada zat namanya avidin. Nah, ini bisa ganggu penyerapan biotin tadi. Oh gitu. Jadi gimana dong kalau perlu mentah? Sumber Anda nyaranin pakai telur yang udah dipasteurisasi. Itu dipanasin sebentar buat bunuh kuman jadi lebih aman. Oke, soal simpan telur gimana? Di kulkas? Iya, di iklim kita yang tropis gini lebih baik simpan di kulkas. Dan jangan dicuci dulu sebelum disimpan ya. Biarin aja lapisan pelindung alaminya. Kalau ada yang retak atau baunya aneh, ya dibuang aja. Sip. Nah, kalau ada yang alergi atau emang nggak bisa makan telur gimana? Ada gantinya? Ada beberapa alternatif yang disebut di sumber Anda. Misalnya biji chia atau pisang yang dilumatkan buat pengganti di adonan kue. Terus ada tahu, tempe, kacang-kacangan juga sebagai sumber protein nabati. Oke, lengkap ya infonya. Jadi kalau kita rangkum dari sumber-sumber Anda ini ya, kesimpulannya cukup jelas sih. Telur itu kalau kita makannya benar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang, wah itu jadi sekutu kesehatan yang kuat banget. Sekutu ya, bukan musuh. Iya. Buat otak, mata, otot, jantung, imunitas, bahkan berat badan bisa dapat manfaatnya. Tapi ingat ya, yang paling penting itu gaya hidup keseluruhan. Maksudnya? Ya aktivitas fisik kita gimana, stres dikelola nggak, terus seberapa banyak makan makanan ultraproses. Faktor-faktor ini pengaruhnya jauh lebih besar ke risiko penyakit jantung dibanding cuma soal makan telur aja. Bener juga. Jadi kembali ke Pak Slamet tadi ya, ini ngingetin kita kalau sehat itu nggak cuma angka kolesterol atau data nutrisi aja. Betul. Ada rasa tenang juga. Hubungan kita sama makanan itu penting. Iya, rasa takut yang nggak perlu itu bisa sama buruknya kayak pola makan yang jelek ya. Kesehatan itu kan juga soal ketenangan batin. Setuju banget. Nah, buat Anda yang lagi denger ini, setelah kita bahas panjang lebar soal telur ini, coba deh renungin sebentar. Selain nutrisinya, gimana sih hubungan Anda sama makanan yang Anda makan tiap hari? Ada nggak telur dalam hidup Anda? Sesuatu yang mungkin kelihatan sederhana, tapi sebenarnya ngasih makna dan rasa nyaman yang lebih dalam, lebih dari sekedar manfaat fisiknya. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan.